Iya, punya dua. Mana? Iya. Itu di bawah ada. Paling bawah itu, di bawah itu rak. Nah, situ aja. Nah, itu. Nah, gitu. Ya. Ya. Ini WC-nya. Ini nggak jauh ya. Lampunya itu. Iya. Mau ada yang mau di bawah nggak atau mau bertiga? Ya nanti ya kalau sekiranya perlu bilang aja ya. Nah, yuk. Nih, sini gue bisa multitasking. Ini anak-anak cantik yang mau tidur di rumahnya Ibu Elin. Siapa aja namanya? Zenia. Iya. Ya, betah-betah ya di kampung sekolah ya. Ayo, salam. Ini dia nih mau bantuin apa? Bantuin masak. Tempe goreng. Masak apa ini? Tempe goreng. Tempe goreng nih. Masukin aja nih. Belum lah, dikasih tepung dulu ntar dulu. Oh iya. Pelan-pelan ya. Lu ngapain, Pak? Bisa nggak? Dulu lu cemplungin. Oh, jangan tinggi-tinggi. Ini pakai tangan atau pakai Pakai centongnya aja, iya masukin. Ya lu seret gitu loh. Oke, sok ya, taruh. Nah, tuh bisa. Mantap. Masaknya bergilir, yang satu lagi kabur dia main. Main kemana yang satu lagi sih? nggak tahu jajan kayaknya. Jajan. Oh. Bisa? Oke, pelan-pelan. Semuanya nih. Enggak, sedikit-dikit aja. Itu lagi boleh. Oke. Nah. Datang nih. Masak apa nih, Kak? Mendoan. Mendoan tempe. Mendoan. Mendoan. Biasa masak? Agak pernah. Tapi doyan nggak? Doyan. Oi. Dari mana barusan? Kalau penasarannya gimana bentukannya? Bentuk apanya? Desa. Oh, bentuk desa. Oke. Bu, ini aja rekap kita lagi makan. Ayo. Dengar siapa? Gak kelihatan kan? Satu gua enggak tahu juga kan. Nah, sama kopi ini aja. Bukan mau bukan. Bukan kamu tapi mau.
Ayo, Salib, ayo. Ya teman-teman, kita berdoakan kita untuk makanan hari ini. Tuhan, sebentar kami makan dalam keberkati Tuhan, makanan ini Tuhan bisa menjadi makanan yang baik untuk tubuh kami Tuhan, memberikan kami gizi dan juga berkati tangan yang sudah memasak makanan kami hari ini. Ketika Yesus, ya. Amin. Amin. Makan, Iya, silakan makan. Makan, Pak. Yang banyak. Tempe satu lagi. Iya, so. Siapa namanya sayang? Cynthia. Cynthia nih, Mami Cynthia. Nih anaknya lagi belajar motongin bawang. Jangan nangis sayang. Jangan terharu. Ih, pinter. Ih, nyambel baru pertama kali ya sayang? Sebenarnya udah ngulek bawang sih. Oh udah, ini baru belajar ngulek sambal ya? Iya. Oke. Ih, pinter. Nanti sambalnya dimakan sendiri. Ulek sendiri, makan sendiri. Agak berantakan. Nggak apa-apa, nanti kan pakai sendok. Oh, iya. Dikumpulin lagi. Udah halus belum? Belum. Nanti di rumah tinggal kalau disuruh mas bikin sambal, mau sambal, nah gini caranya. Ya. Iya. Nanti dikasih ini kan nggak pakai terasi, ibu bikin sambal biasa aja. Karena kan makannya sama brenebon kan, nggak, kalau pakai terasi nggak cocok. Jadi nanti dikasih royco, dikasih garam, kasih gula dikit. Itu caranya, nanti diulek-ulek gitu ya. Nah, udah halus kayaknya ya. Belum masih. Kalau cewek gini nih. Ini ayamnya mau dong. Wajah-wajah cantik mau belajar masak. Wow, bisa ciprat. Oh my god. Biar minyaknya nggak ciprat, kasih tepung. Ditaruh tepung. Terigu. Kalau taruh tepung, minyaknya nggak cepat. Ada helm, kita pakai helm dulu. Video. Gak apa-apa deh. Antri cuci piringnya ya. Sudah sore, sekarang kami akan langsung makan malam ya Tuhan. Tuhan berkati agar ketetapan ini dapat menjadikan energi untuk kami melanjutkan hari ini ya Tuhan, dan juga kami berkati agar makanan ini dapat kami menjadi sehat dan juga kuat. Tuhan juga tolong berkati mereka yang telah menyiapkan makanan-makanan ini, terutama Mama Iro, tolong berkati agar Mama Iro dapat selalu sehat dan kuat untuk menyiapkan makanan-makanan seperti ini. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sok makan. Terus bang, ini dipakai berkali-kali bang. Emang di rumah lu biasanya gitu? Pakai satu spot Berbeda. Ini mau disuapin. Itu kerupuknya dibuka aja. Kan banyak banget. Jadi cukup. Bu, ini kalau ada taruh di mana, Bu? Apanya? Ini bawang. Bantu ngapain? Tahu. Itu kan ada satu lagi. Bawang merahnya aja. Bawang merah. Kalau kamu kan banyak bawang merahnya kan ya. Kalau tidak salah. Biasa masak ya? Enggak juga sih. Kadang kan misalnya kan waktu itu ngeles. Nggak ngeles, jadi bisa bantuin. Tapi sekarang malam ngeles, jadi Bolos jadi udah jarang bantuin. ya.
Tunggu di sini aja nggak apa-apa, Bu. Oke. Belah sana. Belah sana. Dalam hati nggak apa-apa. Ya penting dong. Berdoa dulu. Doa dulu. Wishnya apa? Dalam hati. Tuh, bis kok ngomong sih. Iya, ada beberapa yang wajah sebutin sih. Foto dia sendiri dulu. Iya, foto Foto sendiri dulu, Ana. Nyalain dulu aja. Awas aku. Mana tadi? Sama itu. Nanti foto sama Gila, beda siapa ya? Dalam kali. Apa? Kamera. Tadi yang dititipin ke gue cuma gue cari. Oh, dah. Nah, Jess, gimana perasaan lo? Seneng banget sama thank you. justru Satu lain sini kan. satu, dua. Jangan nangis, Bung, jangan nangis. Udah. Yuk, mata. Oke. Ini anak nih. Anak ketemu gede, hebat-hebat. Ya nggak apa-apa, nanti aja. Tumis. Ayo koreksi rasa. Ya, maaf ya, Ibu. Doa dulu dong. Oh iya, doa dulu. Bro lupa. Ya pura-pura mas. Kalian kan? Oke. Lagi ngeliatin Bapak lagi makan, kalian pada makan pisang. Airnya di sini beda dengan Jakarta. Airnya dingin, tapi enak nggak? Seger nggak? Segar banget kayak di Jakarta. Iya. Bukan air sumur dari sini. Iya, ini mah air bor ya, air bor. Jernih kok, Bu. Iya. Salad is cooking. Nih, lagi apa anak ibu? Kurang tempe. Malu. Nggak apa-apa, harus belajar. Nanti kalau udah besar pergi kemana-mana kan gampang bisa masak, iya kan? Bener banget, Bu. Iya, harus bisa gitu ya. Iya, Bu. Awas gosong lagi, gosong. Udah dibalikin itu. Iya, pinter. Itu tuh yang ini. Oh ya kan? Apa itu? Sama apa beda ya? Ini beda buah lagi deh. Apa ya? Soalnya nggak seperti tadi. Sama Kak. Tenang. Ini kita tulisin. Nah, Belajar bikin pistok. jelek nih, Bu. Gak apa-apa. Ini kan buat makan kita ini. Kita singkirin jelek yang Bu. Oh, kurang ngelipat pinggirnya Iya deh. nih, Bu, dikurang, Bu. Enggak apa-apa, tinggal. Bercanda dong.
kurang lipet itunya, kurang sama lipet pinggirannya. Dia penting dari cinta jadi buatnya. Nggak apa jadi. Bikin apa, Kak? Ini ada kan? Emot dia. Yummy. Sini ngeliat sana. Oke. Pinter banget ya anak-anak tuh. Makan apa? Coba. Makan banana. Makan banana. Mami deh sis. Robek-robek dikit. Ya. Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan lukanya, sekali-sekali tidak andai kata mendapatkan hukuman. Kami Tuhan dari sekolah sampai ke sini baca sebentar Tuhan, kami mau membagi sedikit dari waktu kami Tuhan untuk merenungkan apa yang pesan dari Engkau Bapa. Kiranya Tuhan kami bisa memaknai pesan-pesan dari Engkau Bapa dan firman-Mu bisa menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan dan Yesus haleluya. Ya, lagi cuci piring. Iya dong, lupa apa? Nggak apa-apa. Tidak perlu literal ini karena kami sudah bersinar. Karena gak kayak gini. Tidak perlu lampu panas karena Verstappen udah bersinar. One man perfect. Lance Stroll. Udah dimakan bang. Masih banyak. Ya masih. Campur gitu. Kami mau Kesini aja. ini semua satu atau semuanya? Kenapa? Semuanya satu. Ya mau sekarang nggak apa-apa. Semua juga boleh ya? Ya semuanya juga. Ya satu-satu nggak apa-apa, mau sekalian. Yes, gunting batu kertas ini yang kalah. Cuci dua-duanya. Ya udah. 3 kali. Satuin aja yang udah bersih. Gue besok deh. Itu nyuci sendiri, gue nyuci punya lu besok. Sudah biasa cuci piring ya? Apa? Sudah biasa cuci piring? Kok pantesan luas gitu. Oh sekalian dicuciin punya saya? Iya, Oh, oke deh boleh, nggak apa-apa deh. Besok baru saya. Oke. Atau mau adu sweet lagi aja. Aduh jangan, ini Yang kalah terus ya kepegang cuci piring. Om Bipa yang kalah nyuci. Ini Om Bipa deh. Dia cuma itu. Saya suruh mau Oke, beres. Iya. Makan.
Học rồi, người có gì chứ? Mau. Ở bên đó. Bapak. Lama. Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai orang Kristen yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup kita seharusnya sudah diperbaharui. Namun seringkali pada kenyataannya, kita masih saja melakukan cara hidup yang lama sebelum mengenal Kristus. Contohnya, kita masih suka membenci orang lain, masih suka menyimpan dendam, amarah, jarang berdoa, dan mungkin jarang bersekutu dengan Tuhan. Melalui renungan malam ini kita diingatkan kembali bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ada dalam Kristus dan menjadi ciptaan yang baru. Ini berapa tahun? 4. 4. Berarti tahun depan masuk ini ya? TK. Iya. Nih yang mau cuci piring nih. Devan. Di mana? Ini ya? Iya itu situ. Sabun. Belum mulai. Ini kenapa ini? Bapak. Agak gak enak, kepala saya gatel. Ya orang hujan-hujanan terus. Ya kan? Gatel. Gatel. Nggak mandi kan? Itu apa deh, taruh? Ngurus ini alat masak. Coba di belakang baru geder-geder. Ampun deh. Habis ini boleh jalan, Bang? Mau jalan kemana? Atau saya penasaran, gue nggak pernah gelap-gelapan ini. Boleh, asal jangan jauh-jauh. Cicak ya? Ya iyalah, cicak hidup. Sekolah sampai ke sini Bapak, sebentar Tuhan kami mau membagi sedikit dari waktu kami Tuhan untuk merenungkan apa pesan dari Engkau Bapak. Kiranya Tuhan kami bisa memaknai pesan-pesan dari Engkau Bapak dan firman-Mu bisa menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Yesus haleluya. Ngapain lo? Tahuan ini ngepel nyapu. Lu siapa? Sabar kok. 275 tambah 1. Sabar. 1,8 tambah 1,3 tambah 0,33. Ini nanti nomor 4. Kolam ini nanti yang kotak ini kan kolam di soal. Di sini itu nanti di pas ulangan jadi taman. Ini yang jadi kolam. Kolamnya terserah Bapak ya. Jadi lu hafalin lah rumus-rumus kayak trapesium, bibir jenjang. Jadi pasti jadi jenjang sih di gua ini. Tadi gua sih kemarin ini lingkaran 3/4. Oh, 3/4 itu gimana? 3/4 kali Set nih, iniannya Pac-Man. Oh, Pac-Man. Berarti ini kita udah tambah semua kali 1. Oh yang kurang PTKP 0,012. Oh ya, hati-hati pas di sawah nanti itu ada diapain gitu, ada hafalannya. Apaan lagi? Gue nyuci piring tiap hari ya, mohon maaf nih. Cuman gue kasih aja. Cuci piring tiap hari banget. Gue cuci piring tiap hari tak. Disogokin gue tadi juga disogokin sangat teknis. Selaki
menghindar ke kamera, menghindari kamera gitu deh. Jauhin deh, aku ceritanya lagi. Aku juga, aku kayak gini. Apaan kalian gak ada membantu ya? Aku bantu ngebantu. Apaan gitu? Iya. Ini aku yang taruhin, aku yang taruhin. Nah, kalau itu saya aku taruhin. Aku yang tutupin kain kerannya. Gara-gara nama di foto aja sama aku join. Enggak gitu sih. Ini gimana? Ditekan. Oh, gini. Kira gitu. Biasa ada ulekan kayak gini juga. Tumbarnya nggak diinin dulu, Mbak. Apa nih? Sangrai. Sangrai. Buat Nah, apa? Tumis. ini makan apa? Merica udah merica. matang merica. Kalau buat Kirain bakwan ketumbar. merica, kalau ketumbar buat bikin sayur. Enggak, soalnya aku kalau bikin Bakwan. kadang pakai. Oh. Ada ini. Ketumbar ada udah ada sangrainya. Suka pakai ini. Kalau ibu nggak pernah sih. Nah, saya ada ulekan juga Biar wangi aja sih. Oh, bisa, boleh kasih. Wangi juga ya. wangi lah. Biar halus. Cerut. Kemarin tuh gue makan ini. Waduh, Gue dikit aja. Buat yang banyak. Waduh, ulekan yang itu yang apa sih? Yang lebih dalam gitu. Yang lebih dalam. Chopper. Iya. Kayak Bukan. gimana? Press. Ngomongnya. Pesto. Yang press, yang buat press. Gitu. Lumpang. Gampang. Yang ada tumbukannya. Iya. Oh. Iya. Kali buat ini Mortar. apa ya? Mortar and pestle. Besar babak. Coba maaf ya. Digini dulu nih. Ini kan ulekan. Apa yang tetap lembut gini? Gini. Oh. Nah, bukan lembut. Gua kira lu pernah. Nggak pernah gua. Gua pakainya itu yang. Lu pernah? Pernah. Muter lo. Muter. Santai banget. Ayo gantian. Gimana sih? Ayo gantian. Itu loh. Coba. Pegang coetnya. Kan diiniin. Itu gak muter sih. Oh, muter. Kan yang penting hancur. Dia juga yang penting hancur. Iya sih, itu muter-muter. Dengan mengucap syukur kita bisa menerima kenyataan yang walaupun ada masalah itu hati yang gembira adalah masalah. Padahal kita banyak masalah, padahal kita bisa memberi mengucap syukur. Bagaimana kalau senang, Pak? Ya, Senang. Konteks senang. senang ketika ada satu momentum. Ya. Senang itu tergantung momentum yang bisa membuat kita senang. Kalau momentum yang membuat kita sedih belum tentu kita bisa senang. Tapi kalau mengucap itu harus. Ini ada kartunya. Tuhan, terima kasih karena sudah menemani kami dari pagi hari dari Jakarta dan sampai sekarang kita sudah di Cianjur di kampung sekolah. Kami sebentar lagi ingin baca denganmu untuk menutup hari kami. Semoga renungannya dapat berguna dan dapat melindungi kami di masa kita pada. Terima kasih Tuhan. Kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang. Sebagai orang Kristen yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup kita seharusnya sudah diperbarui, namun seringkali pada kenyataannya kita masih saja melakukan cara hidup yang lama sebelum mengenal Kristus. Terus kita orang hidup baru
itu pastinya sudah meninggalkan hal yang buruk, yang memulai hidup baru, jadi sering berdoa kepada Tuhan, sering ke gereja, memuliakan nama Tuhan. Nomor 3 dan lanjutannya masing-masing langsung kita dapat. Berikan contoh yang kita lakukan hari ini sebagai orang yang hidup baru. Contoh hari ini Orang yang hidup baru. contoh hidup baru. Kayaknya ini deh yang sekarang kita lakuin. Ya. Renungan. Hal apa yang mau kita perbarui untuk kita lakukan besok pagi orang lain? Apa ya? Berguna bagi orang lain, kayak membantu gitu. Iya. Apa? Jadi bermanfaat di lingkungan kita, kayak paling gampang di sekolah gitu ya. Kayak itu aja ya. Oke, kita tutup dalam doa ya. Iya. Nah, boleh deh. Jadi Davin deh. Aku dulu ya. Ya, silakan. Aku apa ya? Hidup baru, meninggalkan hal-hal yang lama seperti menyontek, bolos, Hal-hal buruk ya. hal-hal buruk. Oke. Nah, kalau aku sih apa ya? Ya kita itu di apa? Menjalani hidup yang baru, meninggalkan hidup kita yang lama. Kayak misalkan yang lama kita sering yang ngelakuin hal-hal yang negatif lah. Terus karena apa? Kan apa? Kita masuk ke apa? Ke Tuhan Yesus, kita menerima hidup yang baru gitu. Itu gimana? Kalau dari saya sih ya, hidup yang baru itu artinya menerima hidup yang kekal dari Tuhan Yesus. Berarti kita menerima Kristus yang sebelumnya kita mungkin berbuat kurang baik, kita berubah ikut dalam jalan Kristus. Jadi jalan yang lebih baik. Oke. Ini apa aja? Bayi. Selamat makan. Selamat makan semuanya. Amin. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai orang Kristen yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, hidup kita seharusnya sudah diperbarui. Namun, seringkali pada kenyataannya kita masih saja melakukan cara hidup yang lama. Hai. Kenalin dong namanya. Aku Davin. Aku Ya. Daniel. Woi. Halo. Apa Jason? Jason. Halo, selamat datang di Kampung Sekolah. Hari pertama. Hari pertama, jalan 5 kilo. Kita melewati sawah. Tipis. Adem loh di sini. Ya, enak ya. Enak. Mana yang satu nggak kelihatan? Mana ya? Kita matanya nggak jelas. Adem banget gila. Adem ya. Iya. Ini udaranya segar nih di sini nih. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita teman-teman kita harus hidup di dalam Kristus karena kita sudah diperbaharukan menurut Tuhan. Amin. Temanya hidup baru dalam Kristus. Alkitabnya 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai orang Kristen yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, hidup kita seharusnya sudah diperbarui. Namun seringkali pada kenyataannya kita masih saja melakukan cara hidup yang lama sebelum mengenal Kristus.
Contohnya, kita masih suka membenci orang lain, masih suka menyimpan dendam, amarah, jarang berdoa, dan mungkin jarang bersekutu dengan Tuhan. Melalui renungan malam ini, kita diingatkan kembali bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ada dalam Kristus dan menjadi ciptaan yang baru yang terus-menerus diperbarui hari lepas hari. Sebagai orang yang hidup baru, tentunya kita akan menjalin hubungan yang baik dengan Kristus melalui doa, pembacaan firman Tuhan, persekutuan atau ibadah, dan tercermin dalam tingkah laku yang baik sehari-hari. Baik sehari-hari ya. Jadi sebelumnya mau nanya dari kalian, apa sih yang dimaksud dengan hidup baru itu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, bertiga juga ngomong juga nggak apa-apa, ngasih pendapat. 1, 2, 3. Semuanya juga nggak apa-apa. Hidup baru itu kan artinya kan kita meninggalkan hidup kita yang lama, yang mungkin hidup kita yang sebelumnya itu kita sering berbuat dosa, kita sering melakukan hal-hal yang gak sesuai firman Tuhan. Tapi ketika kita sudah pilih untuk menerima Tuhan ke hati kita, kita sudah menerima Tuhan untuk masuk ke hidup kita, dan kita menjadi hidup yang baru, menjadi hidup yang baru, tubuh yang baru. Biasanya sih kalau untuk tubuh baru, biasanya kan sering bilang untuk baptis ya. Iya. Nah, yang aku tangkap untuk hidup baru itu kita dimana sudah mau ninggalin hidup kita yang lama ya. Justru kita mau terima Tuhan, kita mau ikuti firman-Nya, kita mau ikutin apa yang Dia perintahkan untuk kita, seperti kita memberitakan Injil, membantu orang lain, dan ya itu sih. Kasih. Ya. Kalau siapa? Iya. Ya, menurut saya kalau misal arti hidup yang baru, artinya kita udah mulai siap, udah mulai ingin merubah diri yang lama. Misalkan kita dulu suka melakukan hal yang bertentangan apa yang Tuhan berikan kepada kita, terus habis itu kita udah mulai bertobat, terus ingin memulai hidup yang baru, misalkan ingin berubah cara pola hidup, kegiatan dia sehari-hari, ingin menjadi lebih dekat dengan Tuhan, terus ingin pokoknya ia memperbarui dirinya sendiri, pengen menjadi yang lebih baik lagi untuk dunia yang berkembang saat ini. Menurut saya seperti itu. Kalau menurut aku, kalau hidup baru tuh yang ya sempat saya bilang, kalau misalkan meninggalkan hidup lama, jadi dia nggak mau lagi terpaku sama dosa, hal-hal yang bertentangan dengan dunia, dan emang mau hidup di jalannya Tuhan. Dia nggak mau kayak mikirin dunia-dunia, kayak kalau sekarang ini kan dunia mikirin kayak keuangan, terus ngeliat orang tuh kok mereka bisa ngasihin duit banyak, terus akhirnya FOMO mau ikut-ikutan. Tapi mereka yang hidup baru ini, mereka emang mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mau hidup di dalam Tuhan, dan emang hidupnya tuh full sepenuhnya mau untuk menyembah Tuhan, bukan untuk dunia. Dan mereka tahu tujuannya emang baik, dan walaupun memang kalau hidup baru ini terkadang sulit karena akan mengalami banyak tantangan banget dari Tuhan, dimana mereka pasti banyak banget dikasih tantangan kehidupan, kayak misalkan pada penemuan yang gak stabil, atau misalkan dipertemukan kayak orang-orang yang mungkin gak sesuai dengan mereka, tapi mereka belajar dari itu sebenarnya menjadi poin pentingnya biar mereka imannya dikuatkan dan menjadi pembelajaran hidup mereka. Ya. Amin. Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Bahkan kena goreng tuh enak tuh. Karena masih gorengan. Ya udah jangan banyak-banyak atuh. Diginiin. Itu. Iya. Gini. Udahlah. Biar pendek. Apa ya? Del. Coba Del, itu yang atraksi dia Del. Jangan. Kristen yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup kita seharusnya sudah diperbaharui. Namun seringkali pada kenyataannya kita masih aja melakukan cara hidup yang lama sebelum mengenal Kristus. Contohnya kita masih suka membenci orang lain,
suka menyimpan dendam, amarah, jarang berdoa, dan mungkin jarang bersekutu dengan Tuhan. Melalui renungan malam ini kita diingatkan kembali bahwa ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, kita adalah Kristus dan menjadikan ciptaan yang baru yang terus-menerus diperbaharui hari lepas hari. Sebagai orang yang hidup, tentunya kita akan menjalin hubungan yang baik dengan Kristus melalui doa, pembacaan firman Tuhan, persekutuan atau ibadah, dan tercermin dalam tingkah laku yang baik sehari-hari. Nah, di sini ada diskusi. Jadi, apa yang dimaksud hidup yang mungkin kita memiliki kayak budaya-budaya yang buruk atau kayak kebiasaan yang buruk, terus kita masuk dalam kehidupan baru yang memiliki kebiasaan yang lebih bagus dan juga harus yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oke. Kalau menurut aku hidup baru ini maksudnya kayak meninggalkan cara-cara hidup yang lama dan masuk ke dalam hidup baru di mana kita ini mengikuti cara Kristus. Menurut aku hidup baru itu dimana kita menghilangkan semua hal-hal yang buruk dari sikap kita, dan kita juga memperbaruikan dengan yang kalau tahu itu harus kita lakukan. Pertanyaan kedua, bagaimana ciri-ciri orang yang hidup yang baru? Tadi kan saya bilang itu meninggalkan kebiasaan buruk, terus hidup baru itu memiliki kebiasaan yang bagus sesuai dengan kehendak Tuhan. Berarti itu mereka sudah sudah rajin beribadah, sudah berani untuk memberitakan Injil Tuhan, dan pokoknya itu kalau manusia kan itu memiliki pikiran bahwa itu kalau kita itu membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalau orang yang sudah hidup dalam Kristus itu pasti membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya gitu, jantannya galak. Ayam ditaburin aja udah berasnya di situ. Gak apa-apa. Takut dia. Jantannya rewel. Udah, iya. Ya. Aku baru bangun kasih makan ayam. Kelihatan. Gimana bisa tahu mereka masih muda atau masih tua? Ya kita lihat netasnya dia kapan gitu. Itu udah tua banget itu yang jantan. Yang ini masih muda ya? Yang masih muda itu. Ini kalau yang ini udah tua juga nih, yang kuning. Kalau merah udah tua. Iya. Di lemari sana deh, di sana di luar, di lemari luar. Ini masukin ke lemari.
Tuh udah bersih ya. Pinter. Harus belajar ya. Nanti di rumah, kalau di rumah nanti bantu ibu sama bapak. Kita nyanyi sendirian yuk. Iya. Lah, aku dapat satu. Nggak mau. Nih, Boleh. apa sakit pinggang? Sakit pinggang? Apa sih? Sakit doang. Padahal dia banyak gerak loh, kenapa dia yang sakit? Saya kita yang sakit. Kita doa dulu gak sih? Oke. Kemarin kan saya mati bunyi. Cepat sekarang. Aisyah nanti bareng kamu. Iya. Oke. Ayo. Enggak deh, aku deh aja. Udah sama oke. Teman-teman kita minta selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Pak telah melakukan dapat hari ini. Sekarang kami makan, tolong berkati makanan kami agar dapat menggajah perut kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu makan. Iya, kenyangin ya. Makan. Iya. Yo, makan seadanya ya. Ini mah bukan seadanya. Ini banyak. Iya, ini 5 pokok. Makan yang banyak biar ada energi buat Iya. Buat ke sawah. Hari ini aktivitas kalian padat. sawah nih buat kamu. Aku mau tangkap kodok. Cari aja nanti di sawah. Tapi hati-hati, ada kodok buduk nanti kamu tangkap. Mau tangkap jangkrik, mau kodok, mau capung, mau Selamat makan. banyak mau. Masih aku mana kau? Coba sana. Manjing. Suka dipercandai, digigit-gigit pantat burungnya. Aku mah nakal, jahil. Nakal. Iya, abis itu ngapain? Terus itu nggak tahu dulu nih ya, saya dapat dulu ini. Tutup aja, tutup dulu. Nah, prosedur nih Jen. Prosedur ya, kita tutorial ya, tutorial ya. Sumpah lu di rumah nggak kerja? Pakai tangan, jangan jari doang. Diginiin, yang natural. Udah ini nggak kotor Jen. Enggak Jen, aman. Nah, gini gitu. Di depan. Tukang non sih? Tukang nimbal, capak pace pepe. Si tukang nimbalnya lagi atit. Coba bayangin. Si Mami menitega. Oh, Mami. Tolong. Help me please, Mami. Taruh gurihnya dulu.
ya, jauh ya. Gimana? Oke. Munduran saya berkatan. Cici gak masuk. Nah, coba videoin ini. Iya, selamat makan semuanya. Aduh, maaf malam nggak bisa videoin. Kerupuknya dibuka, makan. Bentar. Bentar ya, Bu. Yuk. Lagi nyuci baju. Kotor semua. Katanya dicuci dulu, mau ikutan langsung casting. Dia paling seru, aktif sekali. Hah? Makan sepatu doang? Di rumah gua. Biasa, sendal lu kenapa? Biasanya kan kalau malam itu membantu. Sekarang tidur kan udah persiapan. Pas mau mulai. Kayaknya masuk pindah. Ini persiapannya. Iya, karena kan emang bun bambu. Isi ya. Coba. Gimana ini? Dia takut, dia takut aja. Kuat loh, kuat. Ini satu yang nggak kelihatan. Ibu harus di mana ya? Sini, Bu, bantu, Bu. Oh, gini kelihatan. Udah. Kura-kura gue ngambil orang. Durian? Itu bukan kura-kura, itu landa. Jauh ya. Gue jadi kepikirannya durian kan, karena kan dia takut durian. Waktu gue ke rumah lu, tapi gue nggak ngeliat durian lagi diambil orang. Selama-lamanya enggak. Kapan? Sementara. Selamat makan, selamat menikmati masakan ibu. Makan bunga. Iya, mari. Sama-sama. Ini satu yang nggak kelihatan. Ibu harus di mana ya? Sini, Bu, bantu, Bu. Oh, gini kelihatan. Udah. Kura-kura gue ngambil orang. Durian? Itu bukan kura-kura, itu landa. Jauh ya. Gue jadi kepikirannya durian kan, karena kan dia takut durian. Waktu gue ke rumah lu, tapi gue nggak ngeliat durian lagi diambil orang. Selama-lamanya enggak. Kapan? Sementara. Selamat makan, selamat menikmati masakan ibu. Makan bunga. Iya, mari. Sama-sama. Good.
Oh iya benar tuh. Sok, cuci. Pas, dia mah bersih, terus nage tarik ya sudah mah. Betul mengelete. Udah we disampo sekali. Boleh. Apa? Wow. Ya, sekalian. Sekalian. Wah, satu lagi. Dari atas dulu, Dek. Dari atas dulu. Dari atas dulu, Bu. Iya kan? Wah, Waterboom Festival, Cok. Guys, sudah kamera. Oh, itunya agak dibuka dikit nih. Jadi sakit, dibuka dikit. Oh, dibuka itunya. Dikit, Putar, dikit. Bisa putar, nggak? putar. Nah. Nah, gitu. Ibu aku sebelumnya. Ibu tadi kita sempat bingung dan pulang. Aku tersesat, aku bisa kita ketemu anak-anak SMP terus kita tanya kalau mau ke rumah putih itu jalan sini bisa nggak kamu? Iya. Jalan mana jadinya? Di sana. Muter dari ujung sana kita lihat rumahnya dari ujung sana. Oh iya iya. Kita bingung cara ke fotonya gimana? Aduh, ibu. Ibu ada kaca plasnya? Ada. Ada. Iya iya iya. Nanti pakai betadin dulu. Kita juga abis tersesat, abis dari kota ke ujung tersesat, terus kayak kita nanya rumahnya Mang Ucup gimana ya, terus kayak untung ketemu panitia. Oh itunya kurang ngebuka deh, kurang ngebuka itunya. Terus ini kurang ngebuka. Ibu, mau sirup, mau sirup. Mantap. Bukanya jangan bukanya. Belakang. Balik badan. Ini enak banget lihat duduk gitu ya. Iya. Good girl. Kamu kapan berangkat? Oh ya bentar aku bawa barang lagi. Mulainya kemana nih? Kita dapetnya cuma 1 poin. Rumah sama dia. Oh menang. Menang nggak? Oh. Kena. Sorry, Nyumin. ya. Gak bawa. Gimana kalau aku pakai baju red besok warna putih kak? Putih, iya aku ada putih tadi. Baju red. Iya aku ada yang red. Boleh sih. Bajunya bebas. Kamu putih ya berarti ya? Kalau emang mau pakai hitam semua, aku bakal pakai baju aku putih. Oh ya bagus kan? Ya boleh. Bentar doang sih kita Pakai yang baju aku putih. Iya.
Apa? Keren kuat ya. Makannya yang banyak. Tuh. Bapak udah makan. Udah tadi. Oh, tapi mati. Soalnya, wow.